Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Istiani dengan NPM 20310300143. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah mantik atau logika dengan dosen pengampu Bapak Agus Devrianto MAG. Soal nomor 1. Ilmu pengetahuan adalah usaha yang bersifat dimensional sehingga dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Pengetahuan manusia diperoleh secara bertahap. Perkembangan ini merupakan upaya manusia mencari jawaban atas berbagai pertanyaan seperti ini apa itu, mengapa begini, dan mengapa begitu. Dan selanjutnya berkembang menjadi pertanyaan bagaimana hal itu terjadi atau bagaimana cara memecahkannya. Rasa ingin tahu inilah yang melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Bukti kecil bahwa pengetahuan berkembang adalah teknologi yang semakin canggih dan efisien, seperti HP dan internet yang mudah didapatkan, atau seperti pembajakan sawah yang tadinya menggunakan sapi maupun kerbau menjadi menggunakan traktor. Prinsip dasar logika ada 4. Yang pertama, prinsip identitas, atau sesuatu adalah apa adanya, atau secara sederhana, A adalah A, bukan B. Kucing adalah kucing, bukan kerbau. Semua yang logis harus beridentitas. Sebaliknya, yang identitasnya dipertanyakan, maka dipertanyakan pula kelogisannya. Yang kedua, prinsip pengecualian nilai tengah, yaitu antara ada dan tidak ada nilai tengah. Sebagai contoh, di dalam kotak ada kucing atau tidak ada kucing, bukan diantaranya, yakni setengah ada dan setengah tidak. Atau B adalah burung, bukan bebek. Tidak mungkin B adalah setengah burung dan setengah bebek. Prinsip ketiga yaitu prinsip alasan yang cukup, di mana ada alasan yang cukup untuk segala hal. Prinsip ketiga ini merupakan prinsip penting dalam logika dan diskusi saintifik, khususnya penulisan ilmiah. Prinsip ini mirip hukum sebab akibat. Ketika kita mengusulkan A, harus ada alasan mengapa A tersebut dipilih. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kontradiksi, yaitu tidak mungkin sesuatu menjadi dan tidak menjadi pada satu waktu. Prinsip keempat ini mirip dengan prinsip kedua. Bedanya, kalau dalam prinsip kedua tidak ada nilai tengah, maka dalam kontradiksi tidak mungkin ada dua dalam satu waktu. Contohnya, tidak mungkin ada kucing dalam kotak A dan tidak ada kucing dalam kotak A. Tidak mungkin B adalah bebek dan burung. Jawaban nomor 3. Dalam ilmu logika, komprehensi adalah isi dari sebuah pengertian, sedangkan eksistensi adalah luasnya pengertian. Dan hal ini jelas kiranya bahwa antara isi dan luas pengertian terdapat hubungan yang berbanding terbalik atau timbal balik. Artinya, makin besar suatu komprehensi, maka semakin kecil eksistensinya. Begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, pengertian alat masih umum dan luas sebab belum menerangkan untuk apa alat itu digunakan. Sedangkan pulpen adalah pengertian yang lebih konkret yang menjelaskan alat untuk menulis, maka lingkungan atau luasnya pun terbatas, sedangkan isinya padat atau banyak. Isi dan luas akan tergantung pada cakupan pengertian dari hal yang ditangkap dalam pengertian itu sendiri. Misalnya, tangkapan pengertian kita terhadap monyet, maka pasti memiliki luas pengertian yang lebih sempit daripada tangkapan pengertian kita tentang binatang.
Nomor 4. Contoh argumentasi. Premis mayor. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Premis minor. Kucing adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, kucing membutuhkan air. Berdasarkan syarat-syarat berpikir logis, yaitu 1. Pemikiran harus berpangkal pada kenyataan atau kebenaran. 2. Alasan yang dikemukakan harus tepat dan kuat. Nomor 3. Jalan pikiran harus lurus dan logis. Berdasarkan syarat tersebut, pernyataan tadi memiliki kesimpulan yang benar, karena semua makhluk hidup membutuhkan air dan kucing merupakan makhluk hidup. Berarti kucing membutuhkan air. Jawaban nomor 5. Pembagian adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya atau pemecahan genus atau kelas yang lebih luas kepada spesies yang lebih kecil yang membentuk genus dan berdasarkan atas suatu prinsip tertentu. Contoh, bila kita datang ke perpustakaan, akan terlihat di sana pembagian buku-buku menjadi karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, pembagian wilayah waktu Indonesia meliputi Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Sedangkan penggolongan adalah jika pembagian bergerak menurun ke dalam bagian-bagian yang semakin kecil dan sempit sampai tercapai bagian yang paling kecil, paling bawah, maka penggolongan bergerak dari realitas yang beraneka ragam ke arah keseluruhan secara sistematis. Contohnya, makhluk hidup dibagi menjadi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Pembagian dan penggolongan memang saling berkaitan, tapi tidak sama. Pembagian bisa digolongkan. Misal, jika mobil digolongkan menjadi sedan, jeep, truk, bus, dan lain-lain, maka untuk pembagian mobil dapat dibagi menjadi ban, setir, rem, kopling, dan sebagainya. Nomor 6. Pembagian atau penggolongan yang keliru apabila tidak sesuai dengan cara atau langkah-langkah untuk melakukan pembagian dan penggolongan tersebut. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah 1. Memikirkan pola pemikiran atau sudut pandang. 2. Mencari dan menemukan pola pembagian. 3. Memikirkan luas pengertian dan anggota suatu himpunan yang hendak dibagi. 4. Menetapkan sub-sub kelompok sesuai dengan ciri khasnya. 5. Memasukkan anggota ke sub-sub kelompok sesuai dengan ciri khasnya. Maka dari itu, apabila tidak sesuai dari cara yang telah disebutkan tadi, pastilah pembagian dan penggolongan tersebut menjadi salah. Contohnya, apabila kendaraan digolongkan ke dalam yang bergerak di daratan, yang bergerak di perairan, dan yang ditarik oleh tenaga binatang, maka ini tidak benar karena tidak sesuai menurut dasar prinsip atau garis yang sama. Sebab pembagian dan penggolongan harus konsekuen, tidak boleh memakai dua dasar atau lebih secara bersamaan. Sedangkan pernyataan tadi mencampur adukan dua hal yang sama antara di mana bergeraknya, yaitu daratan dan perairan tadi, dengan bagaimana bergeraknya yang ditarik oleh tenaga binatang dan menggunakan mesin. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.